Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan peserta didik dalam pendidikan Islam. Peserta didik itu adalah salah satu komponen dalam sistem pendidikan Islam. Ia merupakan bahan mentah dalam proses pembelajaran pendidikan Islam dan itu merupakan komponen inti dalam pendidikan Islam. Komponen inti saya maksud bahwa peserta didik adalah sosok atau manusia yang dengannya proses pembelajaran Islam dapat dilangsungkan dengan baik. Secara formal, peserta didik adalah seorang yang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan secara fisik maupun kejiwaan, pertumbuhan dan perkembangan ciri seorang peserta didik yang memerlukan bimbingan dan arahan dari pendidik. Ada beberapa kriteria peserta didik. Yang pertama, peserta didik bukanlah miniatur orang dewasa, tetapi memiliki dunia sendiri. Hal ini sangat penting untuk dipahami agar perlakuan pendidik atau orang-orang dewasa itu tidak memperlakukan secara sama dengan orang dewasa. Peserta didik itu adalah suatu yang unik dan memiliki kekhasan sebagai manusia, dan itu harus dilayani dan mendapatkan fasilitasi dalam proses pembelajaran. Yang kedua, peserta didik memiliki periodisasi perkembangan dan pertumbuhan. Hal ini harus diketahui dan dipahami agar aktivitas pendidikan Islam disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik dan harus berdasarkan kadar kemampuan peserta didik dalam menjalankan proses pendidikan. Yang ketiga, peserta didik adalah mereka yang memiliki kebutuhan jasmani ataupun rohani yang harus dipenuhi. Kebutuhan tersebut adalah kebutuhan untuk mendapatkan kasih sayang, mendapatkan rasa aman, dapat meningkatkan harga diri dan realisasi diri, dan lain sebagainya. Yang keempat, peserta didik adalah makhluk Allah yang memiliki perbedaan individu dan faktor bawaan dalam lingkungan di mana ia berada. Yang kelima, peserta didik merupakan unsur perpaduan antara unsur jasmani dan rohani. Mereka memiliki daya fisik yang menghendaki latihan dan pembiasaan dalam proses pendidikan. Sementara dari aspek rohani mereka memiliki daya hati, daya akal, pikiran, hati nurani dan rasa untuk mendapatkan peningkatan dalam pertajam potensi-potensi mereka. Yang keenam, peserta didik secara fitrah memiliki kemampuan untuk berkembang secara dinamis. Dengan demikian, dia seorang guru atau pendidik harus bisa mengembangkan dan mengarahkan perkembangan tersebut sesuai dengan tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa
kaitan antara etika peserta didik dalam pendidikan Islam. Imam Al-Ghazali menyebutkan ada beberapa kewajiban atau etika seorang pendidik dalam pendidikan Islam. Pertama, dia harus belajar niat ibadah kepada Allah. Jadi dalam belajar dia harus memiliki niat bahwa dia hanya ingin mendapatkan ridho Allah. Kehidupannya diharapkan dapat difokuskan pada proses belajarnya dalam rangka mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kode etik atau kewajiban peserta didik yaitu dia harus mengurangi kecenderungannya pada aspek-aspek duniawi. Artinya dia harus memfokuskan aspek-aspek ukhrawi untuk dapat melaksanakan amanahnya baik secara horizontal maupun vertikal. Dia yang ketiga, peserta didik harus memiliki sifat rendah hati atau tawadu dan juga bisa mementingkan kepentingan belajarnya dan menyampingkan kepentingan keluarga, kepentingan pribadinya agar dia fokus dalam kegiatan belajarnya. Yang keempat, menjaga pikiran dari berbagai macam aliran yang muncul. Dia harus konsisten untuk istiqomah dan komitmen dengan keilmuan yang dimilikinya tanpa dipengaruhi dengan ajaran-ajaran yang menyimpang yang terjadi di masyarakat sekitarnya. Yang kelima, dia harus mempelajari ilmu-ilmu yang terpuji, ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi agama, masyarakat, bangsa, dan negaranya. Yang keenam, pendidik harus belajar secara berjenjang dan bertahap, mulai dari hal-hal yang bersifat konkret hingga yang bersifat abstrak, dari hal-hal yang sederhana hingga hal-hal yang kompleks dan memiliki cakupan yang lebih luas. Yang selanjutnya adalah ketika dia memiliki atau melakukan proses pendidikan, maka hendaknya dia melakukannya sampai tuntas agar mendapatkan ilmu yang utuh dan barokah dari ilmu yang dipelajarinya. Selanjutnya pada poin 8, dia harus melaksanakan atau memahami nilai-nilai ilmiah atas ilmu pengetahuan yang dipelajarinya. Semua ilmu itu memiliki nilai-nilai dan hikmah yang itu bisa diambil dari peristiwa-peristiwa yang didasari pada ilmu dan pengetahuan yang berkembang. Peristiwa-peristiwa itu dapat direfleksikan, dapat direnungkan untuk menjadikan dia dapat meraih hikmah dari balik peristiwa-peristiwa tersebut. Selanjutnya pada poin 9, dia harus memproseskan ilmu dunia sebelum dia masuk ke ilmu duniawi. Selain itu, pendidik juga memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan proses pembelajaran dengan berbagai macam metode belajar. Dia juga harus secara akademis melakukan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Juga dia harus menerapkan ilmu yang didapatnya sehingga dia menjadi orang-orang yang memiliki ilmu manfaat dan bermanfaat bagi umat manusia seluruhnya. Di samping itu juga yang perlu juga ditekankan adalah bahwa pendidik itu memiliki tanggung jawab yang lebih besar, yang dengan perkembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi pada saat ini
Mereka menghadapi berbagai macam tantangan, kesulitan dengan kemajuan ilmu pengetahuan ini. Banyak fasilitas pendidikan yang merupakan